Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik kelas 8? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya dengan bab menggambar ilustrasi. Sebelum materi dimulai, marilah terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Semoga dalam pembelajaran kali ini diberi kemudahan dan kelancaran. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin Al-Fatihah. Selanjutnya, gambar-gambar ilustrasi biasa digunakan untuk menghiasi buku atau majalah dan surat kabar. Biasanya, ilustrasi juga merupakan bentuk visual dari teks atau kalimat. Bagi pecinta ilustrasi, selain bentuknya yang unik dan menarik dengan berbagai pesan, juga bisa sebagai edukasi kepada anak-anak yang lebih tertarik terhadap gambar dan belum mampu membaca dengan baik. Ilustrasi juga bisa menggambarkan adegan dalam suatu cerita. Agar lebih memahami tentang gambar ilustrasi, mari kita pelajari materi berikut dengan seksama. Menggambar ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi adalah berasal dari bahasa Latin illustration yang berarti menjelaskan. Dalam bahasa Inggris yaitu illustration yang berarti menghiasi dengan gambar-gambar. Menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menjelaskan suatu hal atau keadaan. Ilustrasi dapat berupa gambar tangan, digital, atau kombinasi dari keduanya, atau bisa disebut dengan desain grafis. Fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki 4 macam fungsi. Antara lain yang pertama sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, sebagai pelengkap, dan sebagai hiasan. Prinsip menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi memberikan informasi atau penjelasan sehingga gambar harus lebih mudah dipahami. Gambar ilustrasi harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bentuk. Yang kedua, penguasaan teknik dalam pembuatan. Yang ketiga, pesan yang tercantum di dalamnya. Dan yang terakhir, mudah dipahami. Berdasarkan penampilannya, gambar ilustrasi memiliki bentuk yang bermacam-macam. Gambar ilustrasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ilustrasi naturalis, atau gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan atau realistis. Yang kedua, ilustrasi dekoratif, atau gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan atau digayakan. Yang ketiga, kartun, gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Yang keempat, karikatur, yaitu gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan proporsi bentuk. Yang kelima, cergam atau cerita bergambar, yaitu sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Selanjutnya, ilustrasi buku pelajaran. Ilustrasi ini berfungsi untuk menerangkan teks atau suatu keterangan peristiwa, baik ilmiah maupun gambar bagan. Ilustrasi sampul buku. Ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Dan yang terakhir,
ilustrasi periklanan, yaitu gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Iklan tersebut bisa dalam bentuk baliho, brosur, atau poster. Bentuk objek gambar ilustrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, tumbuhan. Manusia. Pada saat menggambar ilustrasi, manusia perlu memperhatikan anatomi dan proporsi atau perbandingan antara letak gambar satu dengan yang lain. Secara teoritis, tinggi manusia ditentukan oleh jumlah kali tinggi kepalanya. Manusia dewasa rata-rata tingginya 7 kali tinggi kepalanya. Binatang. Pada dasarnya untuk menggambar ilustrasi berupa binatang diperlukan teknik yang matang karena bentuk properti tiap jenis binatang berlainan. Tumbuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan ilustrasi tumbuhan adalah proporsi dan komposisi dari batang, daun, ranting, dan kelebatan daun. Masing-masing tumbuhan memiliki proporsi yang berbeda-beda. Alhamdulillah, materi kali ini telah kita selesaikan. Untuk yang belum jelas atau yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian, silakan mengerjakan BKS halaman 14, Rum A dan Rum B. Nanti setelah selesai bisa difoto dan dikirim ke nomor WA saya. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.